TikTok, sebuah platform distribusi konten yang akhir-akhir ini menjelma menjadi sebuah ekosistem yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, dengan hadirnya fitur TikTok Shop, banyak para pebisnis online dan juga pedagang online akhirnya sekarang laris manis jualan di TikToknya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa memanfaatkan TikTok ini untuk bisa laris manis jualannya di TikTok? Nah, tentu ini ada sebuah kunci. By the way, saya pribadi sekarang jualan juga di TikTok, jualan produk-produk semacam cemilan, jualan produk parfum, ya, dan produk-produk yang lain. Yang pasti, yang paling sering dilakukan adalah pada saat saya memerintahkan, nyuruh tim saya untuk di bagian skincare dan juga fashion untuk live di TikTok. Ternyata teman-teman, saya baru menyadari bahwa ternyata TikTok itu sekarang bukan cuma sekedar sosial media. Bahkan dari pribadinya dia sendiri, dari si TikTok, TikTok tidak mengatakan dirinya sosial media. TikTok mengatakan dirinya adalah platform distribusi konten. Sampai akhirnya sekarang dia melakukan diversifikasi bisnis, mulai gak cuma sekedar bikin konten upload video gitu ya, tapi juga melakukan proses inovasi fitur dengan adanya fitur TikTok Shop. Nah, ini yang gokil dan keren abis. Bagaimana teman-teman semua bisa memanfaatkan fitur TikTok Shop ini untuk berjualan. Kalau bicara masalah sosial media yang lain, katakanlah Instagram atau Facebook gitu ya. Dua platform ini, Instagram atau Facebook, pada saat melakukan sebuah product development seperti misalkan Instagram Shop gitu ya, atau Facebooknya gitu ya, dengan cara Facebook Marketplace, itu tidak selaris dan seheboh TikTok. Anda bisa baca sendiri di banyak referensi di Google bagaimana pengguna TikTok ini pada saat menggunakan TikTok Shop itu laris manis gak karuan. Saya bahkan bertemu dengan salah seorang tim saya yang dia akhirnya mewajibkan dalam tanda kutip gitu ya, timnya untuk melakukan live secara rutin dari mulai jam 10 siang sampai jam 10 malam. Itu gila, sampai bikin khusus untuk melakukan live di TikTok. Pertanyaan adalah bagaimana cara kita melakukan optimasi penjualan di TikTok? Kuncinya ada beberapa teman-teman. Teman-teman harus mulai terbiasa melakukan live secara rutin. Jadi TikTok sendiri teman-teman, itu dia mengatakan bahwa semakin kita sering live di TikTok, itu semakin nanti bakal diberikan sebuah porsi khusus untuk pergerakan algoritmanya. Mulai dari frekuensinya, yang kedua durasinya. Sekali saya ulangi, pertama adalah frekuensinya, yang kedua adalah durasinya. Katakanlah sekarang kita bicara masalah frekuensi. Misalkan dalam sebulan kita alokasikan setiap hari kita live. Berarti dalam 30 hari kita 30 hari kita live di TikTok. Dan ini adalah sebuah poin tersendiri buat TikTok. Semakin platform sering dipakai, maka platform tersebut menunjukkan bahwa, oh ini berfungsi. Maka silakan Anda agendakan ke tim Anda atau mungkin Anda sendiri sebagai seorang penjual ataupun pedagang online, lakukan live TikTok setiap hari. Itu dari segi frekuensi. Ya, selama 30 hari ke depan dan seterusnya pastinya. Tiap hari Anda live di TikTok gitu ya, jam berapapun. Durasinya kawan-kawan. Orang TikTok bilang bahwa durasi semakin panjang itu membuat TikTok akhirnya akan membuat bauran ataupun sebaran view-nya makin besar. Apa itu artinya? Kalau misalkan sekarang kita live cuma 10 menit doang, tentu akan lebih baik ketika kita live-nya 20 menit. Ketika misalkan 30 menit, tentu lebih baik daripada 20 menit. Begitupun seterusnya hingga di angka 45 sampai 1 jam. Nah, ini silakan Anda SOP kan, Anda jadwalkan setiap hari juga. Jadi target tadi frekuensinya adalah setiap hari dalam 30 hari ke depan. Durasinya adalah mungkin diagendakan 1 sampai 2 jam. Ada yang lebih ekstrim lagi dari tim saya gitu ya. Bagaimana dia menggunakan TikTok itu untuk live itu nggak cuma sekedar 1 jam. Tapi frekuensi dalam seharinya nggak sekali, tapi berkali-kali, hingga di angka 3-4 kali. Bisa Anda bayangkan, jam 10 sampai jam 12 siang, gitu ya. Jam 1 siang sampai jam 3 siang, jam 4 sore sampai jam 6 sore, jam 8 malam sampai jam 10 malam. Ini gila, crazy banget. Kenapa dia melakukan itu? Karena terbukti penghasilannya. Karena memang pada akhirnya pada saat jualan di TikTok, itu laris manis agak karuan. Ya tentu kalau kita berbisnis, penjual gitu ya, kalau ada sebuah platform yang bisa menghadirkan traffic sangat kencang, sangat tinggi, kenapa kita tinggalkan? Ya pakai aja silahkan gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kuncinya adalah Anda pada saat sekarang install TikTok dan juga menggunakan TikTok untuk berjualan, silakan lakukan live secara rutin. Nanti bakal jadi isu ketika Anda katakan live di TikTok gitu ya, ternyata yang nonton cuma di angka 1, 2, 3, atau 10 doang. Orang-orang yang dia gak persisten pada saat melihat seperti itu kayaknya langsung nyerah. Padahal TikTok sendiri menotis bahwa kalau misalkan makin lama tuh nanti dan terbiasa gitu ya, maka akan makin gampang didistribusikan view-nya. Jadi intinya adalah tentang konsistensi Anda dan persistensi Anda melakukan live itu sendiri. Jadi kuncinya adalah live di TikTok sering-sering, frekuensinya diatur, durasinya juga diatur. Itu nomor 1. Dengan adanya fitur TikTok Shop, nah silakan Anda gunakan fitur TikTok Shop ini untuk berjualan. Gampangnya adalah TikTok Shop ini menjadi sebuah fitur di TikTok untuk kita mudah transaksi jual beli dengan followers langsung.
Bisa Anda bayangkan, kalau misalkan kita live di Instagram, saya misalkan live di Instagram, halo guys, saya lagi mau sharing sama kalian tentang ABCDE dan seterusnya. Pada saat kita berjualan, si audiens yang nyimak itu harus out dulu dari live-nya. Baru dia nanti ngeklik di link bio gitu kan, atau misalkan di Instagram shop-nya. Sialnya adalah orang nggak terbiasa jual beli di Instagram shop, makanya nggak terlalu kenceng juga tuh hasil penjualan dari Instagram shop. Itu saya rasakan sendiri di bisnis saya gitu ya. Begitupun dengan Facebook, berbeda dengan TikTok. Dia berjualan, halo teman-teman, ini saya lagi jualan baju ini nih, saya pakai baju ini, misalkan gitu ya. Di fashion seperti itu, atau misalkan jualan skincare gitu ya. Dia demo dan segala macam. Nah, dia bisa langsung melakukan transaksi di situ. Ya, jadi diklik linknya, nah, ini yang saya pakai bajunya ini, silakan cek. Nah, muncul produknya, dihajar belah di situ, langsung di closing. Apa momennya kawan-kawan semua? Sekali lagi, pada saat Anda sebelum live tadi, seperti yang saya sampaikan di poin 1, pastikan TikTok Shop-nya dinyalakan, dalam arti di sini digunakan. Ya, termasuk juga upload produknya yang banyak, upload itu sebaik mungkin. Termasuk pengkategorian produk, mana yang best seller, mana yang memang new dan segala macam. Jangan dulu Anda berjualan sebelum TikTok Shop-nya Anda lengkapi dan dioptimasi. Dan itu pula yang saya lakukan di beberapa perusahaan saya. Jadi TikTok Shop-nya dinyalakan ya, dan orang pada saat live itu langsung muncul tuh produknya, klik dan duitnya langsung di situ, gak keluar platform. Dan itu membuat konversi makin tinggi. Dan ini teman-teman, tahu gak? Mengancam adanya marketplace. Bahkan saya dengar kabar bahwa Shopee gitu ya, sebuah platform marketplace yang sekarang menyerajai di Indonesia, juga akhirnya sekarang melirik fitur live ya, karena TikTok sendiri sudah membuat fitur MP-nya bahasanya gitu, membuat fitur tokonya. Nah, marketplace dia membuat fitur engagement ataupun live-nya untuk konten yang sharing jualannya gitu ya. Nah, ini poin. Artinya apa? Pertandingan di dunia marketplace gitu ya, nggak cuma sekedar market Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak, tidak hanya itu. Sekarang muncul satu baru tuh. Apa itu? TikTok. Dengan adanya TikTok Shop tersebut. Ini kembali ke basic. TikTok itu sendiri dibikin untuk kita bikin konten yang edukasi, yang edukatif gitu ya, dan juga entertaining. Dua poin itu. Edukatif berarti di dalamnya tentang story, edukasi, informasi dan sejenisnya, tapi pastikan delivery-nya secara entertain. Tetaplah aktif rutin gitu ya, mengupload video di TikTok. Dengan catatan, katakanlah dalam sehari cukup satu saja, di dalam sebulan berarti 30 video. Jangan kalau merasa Anda lagi semangat habis nonton videonya, semangat tiba-tiba lalu ngupload video sebanyak mungkin dalam sehari 3 misalkan, sampai akhirnya nanti di hari tertentu Anda kekurangan konten dan akhirnya nggak ngupload. Daripada kayak begitu, mending Anda simpan kontennya untuk nabung konten dan agendakan 30 hari upload video ya. Jadi tadi ya, checklistnya nih buat Anda supaya jualan di itunya makin laku lagi. Live di TikTok sering-sering, sehari misalkan minimal 1 jam, syukur-syukur berkali-kali ya. Durasinya misalkan 1 jam, frekuensinya sebulan itu 30 kali gitu ya. Ngupload video sehari 1, syukur-syukur konsisten sampai 30 hari ke depan. Dan poinnya adalah pada saat Anda ngupload video di TikTok, kuncinya adalah watch time. Jadi kalau Anda bikin sebuah konten, jangan sampai bikin konten yang bikin orang lain tuh pengen langsung swipe gitu, atau swipe gitu ya, tinggalin gitu. Enggak begitu. Bikinlah konten yang bisa membuat orang lain itu trans, yang akhirnya dia betah nonton kayak begini berlama-lama gitu ya. Dan akhirnya karena watch-nya besar, nanti bakal memancing yang namanya distribusi konten ke yang lain. Itu dari segi watch time. Jadi perhatikan watch time-nya ya. Misalkan Anda kalau orang baru main di TikTok, jangan bikin konten terlalu lama, 1 menit, 2 menit, 3 menit, jangan. Walaupun TikTok itu sendiri memberikan fasilitas untuk itu. Tapi lah upload misalkan katakanlah 30 detik, 20 detik dulu, tapi langsung jadi. Katakanlah orang nonton tuh dari 20 detik itu 20 detiknya nonton, daripada bikin 1 menit tapi orang nonton cuma 20 detiknya doang. Berarti kan sisanya beberapa detik gak ditonton. Ya, sisanya itu berarti 40 detik gak ditonton. Sayang. Nah, WhatsApp-nya jadi jelek. Maka saran saya buat kalian untuk yang baru, bikin konten pendek-pendek dulu sampai akhirnya Anda terbiasa dan mendapatkan followers loyal sehingga akhirnya nanti orang nonton terus. WhatsApp-nya bisa besar. Selain WhatsApp yang harus diperhatikan adalah engagement. Ya, bisa sebisa mungkin pancing followers itu untuk like, comment, dan share. Syukur-syukur dia nonton ulang. Jadi algoritma di TikTok algoritmanya adalah selain WhatsApp adalah rewatch. Jadi kalau nonton ulang itu bakal lebih bagus. Ya, jadi kalau misalkan dia komen juga dihitung sebagai algoritma, sebagai engagement. Mohon maaf ya. Jadi intinya adalah engagement juga diperhatikan. Nah, dengan memerhatikan 3 poin tadi kawan-kawan, Anda maka setidaknya punya bekal nih. Punya produk sekarang, apa yang akan Anda jual, silakan Anda persiapkan TikToknya, daftar di TikTok gratis, silakan Anda pakai gitu ya, dan pastikan
tips-tips tadi dipraktikkan sampai benar-benar laris manis gak karuan ya. Ini pula yang saya praktekkan di bisnis saya dan itu alhamdulillah sudah mulai kelihatan hasilnya. Bahkan pernah suatu ketika dalam sekali live itu kita orderan lebih dari 10 juta. Jadi ya kirimannya juga dalam sehari bisa nyampe ribuan. Gara-gara apa? Gara-gara mengoptimasi dan melakukan apa yang saya sampaikan barusan. Ya, itu aja mungkin teman-teman untuk tips kali ini. Intinya adalah TikTok menjadi platform sosial media dan platform distribusi konten yang akan menjadi masa depan. Saran saya buat Anda, silakan riding the wave gitu ya, silakan Anda manfaatkan TikToknya dan jualan di situ. Itu mungkin dari saya, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan. Jangan lupa kalau Anda suka, silakan like, komen, dan share. Dan kalau Anda punya pertanyaan, silakan komen aja, nanti susah saya jawab.